Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi tentang spiritual seorang ibu akhir zaman yang ada di Lombok, yang beberapa waktu lalu mau mengamalkan apa yang saya anjurkan, yaitu membaca sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasul Allah. Dibaca selama 30 menit setiap hari sampai 40 hari. Beliau seringkali mendapatkan petunjuk tentang spiritualnya melalui mimpinya. Dan sekarang ini juga mimpi yang dialami beliau yang ingin saya ceritakan. Beliau bermimpi seakan melakukan perjalanan seperti lorong waktu. Beliau menganggap begitu karena di dalam mimpi tersebut tidak terlihat visual jalan kaki. Beliau melakukan perjalanan. Tiba-tiba beliau merasa beliau berada di dalam tabung kaca. Lalu diperlihatkan surga. Beliau di dalam kaca, terhalang oleh kaca terhadap surga itu. Perasaan beliau di dalam mimpi itu campur aduk antara bahagia, heran, dan merasa nggak percaya. Perasaannya campur aduk, nggak karuan. Itu yang dikatakan kepada saya. Di dalam mimpi itu, beliau melihat pemandangan surga itu indah sekali. Beliau melihat pemandangan hijau semuanya. Dan ada anak kecil, laki-laki yang juga penasaran ingin melihat surga tersebut. Akhirnya beliau menggendongnya. Kemudian ada juga seorang perempuan yang nanya kepada beliau dengan mengatakan, "Oh, ini surga ya?" Seperti heran juga. Kemudian beliau menjawab pertanyaan perempuan itu dengan mengatakan, "Iya, kan Allah berjanji akan memperlihatkan sebagian kecil dari taman-taman surga. Kan, nah, inilah dia yang dijanjikan itu." Itulah jawaban beliau di dalam mimpinya. Beliau mengangkat anak kecil sambil menggendongnya. Itu aja visualnya. Setelah itu beliau nggak ingat lagi dan beliau terbangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui sebelumnya untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Beberapa di antaranya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian pengajaran takwil mimpi. Terdapat di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Kisah mimpi banyak terdapat di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga kitab-kitabnya para wali Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, mimpi dibagi menjadi 3. Mimpi yang baik, kabar gembira datangnya dari Allah. Mimpi yang terjadi karena bisikan hati di saat terjaga. Mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Nah, mimpi yang bermanfaat bagi kita hanya satu, yaitu mimpi yang baik, kabar gembira dari Allah, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi selain itu tidak memiliki makna. Jadi tidak perlu dicari takwilnya. Baik itu mimpi dari bisikan hati di saat terjaga dan juga mimpi yang datangnya dari setan, tidak perlu diceritakan. Untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu tentang takwil mimpi atau makna mimpi yang saya tadi ceritakan kepada Anda, itu ada simbol bahwa beliau itu berada di dalam tabung kaca. Beliau terhalang oleh kaca terhadap surga yang diperlihatkan oleh Allah di dalam mimpi itu. Itu bermakna bahwa beliau ada hijab yang perlu dihilangkan, penghalang, yaitu apa? Simbol kaca itu kan transparan, tapi tetap menjadi penghalang bagi beliau. Hijab yang seringkali manusia itu tidak menyadarinya adalah hijab ketakwaan. Maksudnya bagaimana? Hal ini terkait dengan perkataan Allah,
ya, kalam hakikat, kebenaran hakiki yang Allah sampaikan kepada salah satu walinya terdapat di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik wali Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Allah berkata, dan penghambaan itu merupakan hijab yang terdekat, yang mana aku dari baliknya berhijab pula dengan sifat keperkasaan. Maknanya adalah manusia yang bertakwa sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu adalah hijab yang paling dekat, penghalang. Nah, disebut penghalang karena banyak orang yang bertakwa tapi terjerumus dengan ketakwaannya, seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim, ada orang dermawan, ada orang ahli membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, ada orang mati syahid, ada orang alim yang ahli ilmu agama, itu semuanya masuk neraka walaupun sudah bertakwa. Kenapa begitu? Karena takwanya hanya sebatas lahiriahnya saja. Hatinya ya itu tidak memahami bahwa sang hakikat, yaitu sang pemberi amal, sang pemberi kemampuan amal, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal itu terkait dengan dalil-dalil berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Di dalam surat An-Nisa ayat 79 Allah taala berfirman, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah. Nah, itu maksudnya adalah seseorang jika bertakwa sudah mampu menjalankan perintah Allah, sudah mampu menjauhi larangan Allah, dia juga harus berilmu, dia harus bermakrifat kepada Allah, mengetahui sang hakikat. Siapa sang pencipta amal itu? Siapa yang memampukan hal itu? Maka kita harus mengingat ketika sudah selesai berbuat baik, sudah selesai berbuat amal soleh, kita harus ingat selalu tentang makna kalimat la haula wala quwata illa billah, yang artinya tiada daya dan upaya tanpa rahmat Allah, yang maknanya manusia tidak ada daya dengan dirinya sendiri menghindari maksiat tanpa rahmat Allah atau pertolongan Allah. Manusia tidak bisa berupaya atau berusaha taat dengan dirinya sendiri tanpa rahmat Allah, yang terkait dengan semua dalil yang tadi saya bacakan. Jadi orang yang bertakwa itu ya terjerumus ke dalam neraka dengan ketakwaannya. Karena apa? Karena tidak mengetahui bahwa kemampuan dia beramal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum manusia itu lahir, ketika manusia berada di dalam kandungan, ketika usia janin itu 4 bulan, Allah sudah meniupkan ruh. Ya, ketika Allah meniupkan ruh kepada jasad itu bersama 4 ketetapan, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, ya, masa celaka atau bahagianya. Jadi amalnya sudah Allah tetapkan, kemampuan beramal soleh atau kemampuan beramal buruk. Ketika manusia itu dimampukan Allah di dalam kehidupan mampu beramal soleh, maka dia harus bersyukur kepada Allah. Tapi kalau orang tidak mengetahui ilmu hakikat tersebut, bahwa amal itu adalah ciptaan dari Allah, kemampuan itu asalnya dari Allah, maka dia akhirnya terjumus kepada sikap ujub, bangga diri, yang kemudian disusul dengan riya atau pamer, ya, takabur, merasa lebih baik daripada orang lain, sum'ah, ingin dipuji oleh manusia. Akhirnya apa? Ditolak amalnya walaupun taat secara lahiriah, karena hatinya apa? Melakukan syirik khafi, mempersekutukan Allah dengan cara yang samar, ingin dipuji manusia, ingin diperlihatkan manusia. Itu kebanyakan orang-orang yang tidak memiliki ilmu hakikat. Nah, mimpi tersebut adalah anjuran untuk menghilangkan hijab yang tembus pandang itu, yaitu hijab ketakwaan, supaya ketakwaannya itu setelah berhasil dilakukan di dalam berkehidupan, dia harus bersyukur, mensyukuri bahwa itu semua rahmat dari Allah, seperti yang disabdakan Nabi Muhammad, seperti yang Allah firmankan dalam dalil-dalil di dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan, bahwa semua kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Nah, baru nantinya kalau ibu yang bermimpi itu mampu melakukan itu, istiqomah dalam keadaan seperti itu sampai wafatnya, insya Allah dia tidak akan dihisap atas ketakwaannya. Nah, seperti itu makna
mimpi yang dalami saudari kita itu tentang spiritualnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.